Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya berbagi resep silky puding strawberry. Ini pudingnya super lembut, pecah banget di mulut dan super recommended. Resep ini juga bisa menghasilkan 45-48 cup puding seperti ini. Banyak banget teman-teman. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama, siapkan panci. Pancinya ini agak besar. Kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa strawberry. Ini kemasan besar, beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 14 sendok makan gula pasir atau setara dengan 200 gram. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing, boleh dikurangi atau ditambah. Kemudian 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Saat kita memulai memasak puding seperti ini, pastikan alat-alat yang kita gunakan benar-benar dalam kondisi kering. Kalau sudah betul-betul tercampur seperti ini, masukkan 1 liter air atau 1000 ml. Kemudian aduk hingga larut. Setelah larut dan dipastikan tidak ada gumpalan, selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream. Ini saya masukkan semuanya. Selanjutnya aduk-aduk kembali. Dan supaya stroberinya lebih berasa, juga warnanya lebih terang, saya tambahkan 1 sendok makan pasta stroberi. Kemudian diaduk-aduk sampai pasta stroberinya larut. Selanjutnya, masak puding stroberi menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Ini tidak boleh berhenti-berhenti ngaduknya supaya adonannya itu tidak pecah. Karena kalau adonan pudingnya pecah nanti akan berpengaruh terhadap rasa dan juga tekstur dari pudingnya. Dan satu lagi, saat kita memasak puding seperti ini harus dipastikan betul-betul mendidih, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Kalau misalnya ada yang tanya, boleh nggak kalau misalnya susu UHT full creamnya diganti pakai kental manis? Tentu saja boleh. Teman-teman bisa gunakan kental manis yang beratnya 370 gram. Kemudian untuk airnya bisa pakai 1800 ml saja. Dan kalau sudah pakai kental manis, untuk gulanya bisa dikurangi ya teman-teman. Kalau misalnya mau di skip juga boleh kalau misalnya teman-teman ngerasa udah manis tanpa gula. Oh iya teman-teman, di beberapa konten aku tentang persilky pudingan banyak banget yang nanya pakai tanda tanya yang banyak, itu airnya nggak kebanyakan ya gitu. Sedangkan takaran di kemasan itu hanya 700 ml, sedangkan ini pakai 2 liter. Apa nggak air semua gitu kan? Nah teman-teman jangan khawatir, ini tuh nanti bakal set ya teman-teman. Sesuai dengan namanya, ini silky puding, jadi teksturnya itu memang tidak padat. Kalau kita misalnya beli silky puding yang kemasan, yang instan, itu malahan bener-bener kayak air semua teman-teman. Aku pernah beli waktu itu yang ngerasa taro, itu tuh kayak cair banget. Nah kalau ini nih lebih set daripada puding silky yang instan. Tapi balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang lebih suka dengan puding yang padat, bisa mengikuti sesuai dengan petunjuk kemasan. Kalau misalnya suka dengan silky puding yang seperti ini, hasilnya juga lebih banyak, bisa pakai resep ini. Sebagai catatan juga, tidak semua jenis puding bisa dijadikan silky puding seperti ini. Ada beberapa puding yang memang lebih enak kalau misalnya dia itu padat ya teman-teman. Kalau pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api.
Kemudian aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit acid. Fruit acid ini ada di belakang kemasan Nutrijel stroberinya, itu ditempel. Ini usahakan jangan di skip ya teman-teman, karena ini betul-betul memperkuat rasa dari buah stroberinya. Aduk-aduk sampai fruit acidnya larut. Dan kalau sudah larut seperti ini, selanjutnya ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Dan nanti yang di permukaan ini teman-teman, putih-putih kayak gini, itu bakal ngambang. Dan ini nanti bisa diambil supaya nanti permukaan dari pudingnya itu mengkilat dan mulus. Dan setelah didiamkan kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Nah, di permukaannya ini ada lapisan kayak kulit tipis banget kayak gini. Ini diambil aja. Tuh, supaya nanti permukaan pudingnya itu lebih mulus dan supaya lebih gampang. Setelah aku pinggirkan, ini aku ambilnya pakai saringan kayak gini. Tuh teman-teman, ini bisa dimakan kalau dia udah set. Tuh, tampilannya jadi mengkilap gitu kan teman-teman. Selanjutnya ini kembali diaduk sebentar. Dan sekarang pudingnya udah siap untuk dimasukkan ke dalam cup. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 50 ml seperti ini. Selanjutnya tuang puding stroberi ke dalam cup. Ini dituang sampai di bawah garis seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini. Sama seperti kalau kita beli puding itu yang pakai cup 50 ml ada puding 1000-an. Puding stroberinya semua udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya itu 48 cup seperti ini. Dan kalau misalnya muncul gelembungan seperti ini di permukaannya, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang, baru diberi tutup. Supaya nanti tidak mudah berair ya teman-teman, karena kalau puding ini dimasukkan di dalam kulkas dalam kondisi hangat, nanti uap panasnya itu akan terjebak di bagian dalam cup dan itu nanti menyebabkan pudingnya itu mudah berair. Jadi untuk meminimalisirnya biarkan sampai betul-betul set dan betul-betul dingin, baru diberi tutup. Dan puding stroberinya ini udah betul-betul set banget, jadi segini ya teman-teman. Ini nggak sampai 1 jam di suhu ruang, dia udah benar-benar set banget tuh. Ini udah dingin ya teman-teman, udah bisa dikasih tutup. Tapi sebelum dikasih tutup aku mau cobain supaya teman-teman juga bisa lihat teksturnya. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Masih kenyal ya teman-teman. Nah, Masya Allah, silky banget. Tuh, Masya Allah. Ini kelihatannya itu lembut banget ya. Jadi tuh dia tuh benar-benar set banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, lembut, langsung pecah banget di mulut, enak banget, manisnya juga pas banget, stroberinya berasa, recommended teman-teman, benar-benar enak banget. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.